Mahkamah Agung Panama memutuskan bahwa kontrak pengelolaan pelabuhan di kawasan Kanal Panama oleh perusahaan asal Cina bertentangan dengan konstitusi negara tersebut. Putusan ini menyasar perjanjian antara pemerintah Panama dan Panama Ports Company, PPC, anak perusahaan raksasa logistik CK Hutchison yang berbasis di Hong Kong. Keputusan pengadilan diumumkan pada Kamis malam waktu setempat dan langsung memicu perhatian internasional, mengingat Kanal Panama merupakan salah satu jalur perdagangan paling strategis di dunia. Kanal ini dilalui sekitar 5% perdagangan maritim global dan memiliki peran penting dalam arus logistik antara Samudra Atlantik dan Pasifik. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa undang-undang serta tindakan administratif yang menjadi dasar pemberian konsesi kepada PPC untuk pengembangan, pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan dua terminal pelabuhan melanggar ketentuan konstitusi Panama. Oleh karena itu, kontrak tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum. PPC selama ini mengelola pelabuhan Balboa di sisi Pasifik dan pelabuhan Cristobal di sisi Atlantik. Kedua pelabuhan tersebut telah berada di bawah pengelolaan PPC sejak dekade 1990-an, setelah Panama mengambil alih kendali penuh atas Kanal Panama dari Amerika Serikat pada 1999. Kontrak awal pengelolaan pelabuhan itu berlaku selama 25 tahun dan secara otomatis diperpanjang pada 2021, sehingga memberikan PPC izin operasi hingga 25 tahun berikutnya. Perpanjangan kontrak inilah yang kemudian menjadi salah satu titik krusial dalam gugatan hukum yang diajukan terhadap perusahaan tersebut. Tekanan politik dan isu geopolitik. Putusan Mahkamah Agung Panama tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya tekanan geopolitik dalam beberapa tahun terakhir. Situasi memanas sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjabat pada awal 2025. Trump secara terbuka menyuarakan kekhawatiran terhadap pengaruh Cina di Kanal Panama, yang menurutnya berpotensi mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Trump bahkan sempat melontarkan ancaman akan mengambil alih kanal tersebut, dengan alasan bahwa jalur pelayaran strategis itu berada di bawah kendali tidak langsung Cina. Pernyataan tersebut menuai kontroversi, mengingat Kanal Panama secara resmi berada di bawah kedaulatan penuh Panama sejak lebih dari 2 dekade lalu. Seiring meningkatnya tekanan dari Washington, pemerintah Panama didorong untuk meninjau ulang berbagai kerja sama strategis dengan perusahaan Cina, termasuk konsesi pengelolaan pelabuhan di kawasan kanal. Dugaan pelanggaran dan audit keuangan. Gugatan pembatalan kontrak PPC diajukan pada tahun lalu oleh sejumlah pihak di Panama. Gugatan tersebut menuding bahwa kontrak pengelolaan pelabuhan bersumber dari aturan yang inkonstitusional, serta disertai dugaan pelanggaran kewajiban pajak. Audit terhadap PPC yang dilakukan oleh otoritas terkait menemukan adanya kesalahan pencatatan keuangan dan berbagai kejanggalan administratif. Berdasarkan hasil audit tersebut, Panama diperkirakan mengalami kerugian sekitar 300 juta dolar AS sejak perpanjangan kontrak pada 2021. Jika dihitung sejak masa konsesi awal selama 25 tahun, potensi kerugian negara disebut mencapai sekitar 1,2 miliar dolar AS. Temuan-temuan ini kemudian menjadi salah satu dasar kuat bagi Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan. Reaksi Panama Ports Company. Menanggapi putusan pengadilan, Panama Ports Company membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepada mereka. Dalam pernyataan resmi, PPC menegaskan bahwa keputusan Mahkamah Agung tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Putusan baru ini membahayakan bukan hanya Panama Ports Company dan kontraknya, tetapi juga kesejahteraan serta stabilitas ribuan keluarga Panama yang bergantung langsung maupun tidak langsung pada aktivitas pelabuhan. Demikian pernyataan perusahaan. PPC juga menyatakan akan menempuh langkah hukum lanjutan untuk mempertahankan hak operasionalnya dan melindungi kepentingan para pekerja serta mitra bisnisnya di Panama. Sikap pemerintah Cina. Pemerintah Cina turut bereaksi atas putusan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina menyampaikan bahwa Beijing akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan Cina di luar negeri. Meski tidak merinci langkah apa yang akan diambil, pernyataan ini mengindikasikan bahwa isu pengelolaan pelabuhan di Kanal Panama berpotensi berkembang menjadi persoalan diplomatik yang lebih luas. Cina selama ini merupakan salah satu mitra dagang utama Panama, dan perusahaan-perusahaan Cina memiliki keterlibatan signifikan dalam berbagai proyek infrastruktur di negara tersebut. Dampak dan langkah selanjutnya. Putusan Mahkamah Agung Panama berpotensi memaksa pemerintah untuk merombak kerangka hukum pengelolaan pelabuhan nasional. Selain itu, terbuka kemungkinan bagi Panama untuk menggelar tender baru guna menentukan operator pelabuhan di kawasan Kanal Panama. Langkah tersebut dinilai akan menjadi ujian besar bagi Panama dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi, kedaulatan nasional, dan tekanan geopolitik dari kekuatan global. Para pengamat menilai, apapun keputusan lanjutan yang diambil, pengelolaan Kanal Panama akan tetap menjadi sorotan dunia dalam waktu lama.